البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil pembahasan seputar puasanya seorang yang sakit dan puasanya musafir, di mana pada kedua jenis manusia tersebut, baik yang sakit ataupun musafir, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keringanan untuk tidak berpuasa apabila bagi si sakit kalau berpuasa akan menimbulkan kemudaratan atau menghambat kesembuhan, itu diberi rukhsah. Tapi kalau penyakit yang diderita tidak ada kaitannya dengan puasa, dalam artian puasa atau tidak sama saja, tidak memiliki efek, seperti misalnya batuk, sekedar sakit batuk, sekedar sakit pilek, boleh tidak puasa, Akmal? Tidak boleh, tetap harus berpuasa. Kalau sakit, nah sedikit, sekedar pusing, nah sekedar perih perutnya, namanya puasa perih perutnya. Nah, ini tetap harus berpuasa apabila tadi puasa tidak bermudarat atau tidak mencegah dari kesembuhan. Berarti akhwan, kalau kita perhatikan bagi orang yang sakit ada 3 kondisi terkait puasa. Itu yang pertama, apabila sakitnya ringan, tidak termudarati dengan puasa dan tidak ada keberatan dengan puasa, juga tidak menambah sakit seperti pilek, batuk ringan, kemudian pusing ringan, apalagi sakit panu, daib atau sakit gigi. Sakit gigi bahkan tidak puasa pun tidak makan ya. Nah, maka yang demikian tidak boleh untuk berbuka, tetap dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, kondisi di mana sakitnya tersebut akan bertambah apabila berpuasa, atau kesembuhannya menjadi menjadi lama. Maka jika memberatkan dia untuk berpuasa, di sini disunnahkan untuk dia berbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila puasa betul-betul berat dan memudarati dia, bahkan bisa mengakibatkan kematian kalau dia nekat berpuasa. Seperti misalnya seorang yang terkena penyakit di ginjalnya mungkin, atau di organ tubuh dalam yang kalau berpuasa dikatakan oleh dokter yang terpercaya sangat bermudarat, bisa menyebabkan kematian, maka dalam kondisi ini wajib untuk berbuka berdasarkan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian ceburkan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, juga pada ayat yang lain, jangan bunuh diri-diri kalian. Ini 3 kondisi seorang yang sakit. Dan pada semua kondisi itu akhwan, kalau si sakit ini tetap mengambil tekad berpuasa, maka puasanya sah. Baik. Dan ini terjadi ijma'.
Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wal haidu wan nufasa'u yahrumu 'alaihi masyam. Dan wanita yang haid serta wanita-wanita yang mengalami nifas diharamkan atasnya berpuasa. Li hadithi Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haidhi taqdi as-shauma wa la taqdi as-shalah. Mu'adzah mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita yang haid dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha salatnya? Padahal kedua-duanya ditinggalkan oleh wanita yang mengalami haid. Wanita haid kan tidak puasa, tidak juga sholat. Tapi kenapa kalau puasa diperintahkan untuk mengqadha sedangkan sholat tidak? Ini iskal yang muncul pada diri Mu'adzah. Faqalat, maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti? Apakah kamu ini seorang yang berpemahaman haruriyah? Ini menunjukkan akhwan bahwasanya pemahaman haruriyah sudah ada di masa sahabat. Haruriyah penamaan lain dari khawarij. Nah, yang diantara ciri khas mereka, banyak memprotes terkait kebijaksanaan di dalam syariat, menganggap tidak adil. Seperti pertanyaan seperti ini. Nah, menurut mereka seakan-akan tidak adil. Kenapa yang haid mengqadha puasa tapi sholat tidak diqadha? Sebagaimana gembong mereka memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Maka ketika ada pertanyaan seperti itu, nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatun anti? Apakah kamu ini berpemahaman haruriyah? Qultu lastu biharuriyatin walakinni as'al. Maka kemudian Mu'adzah meluruskan, aku bukan seorang wanita yang berpemahaman haruriyah, akan tetapi betul-betul aku ingin bertanya karena ada iskal pada dirinya, bukan sebagai bentuk protes terhadap ketetapan di dalam syariat ini. Qalat kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka kemudian Aisyah menjawab, nah, dulu menimpa kami yang demikian itu, yaitu menimpa kami haid sebagaimana fitrahnya para wanita. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, dan ini cukup. Atau dengan kata lain, itulah ketetapan syariat kita. Kita diperintahkan mengqadha shaum dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Tugas kita sami'na wa ata'na wa sallamna, tidak perlu bertanya-tanya kenapa. Karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan hal tersebut. Nah, dan yakin padanya hikmah dan yakin padanya kebijaksanaan yang sempurna. Baik. Dari hadis tersebut jelas bahwasanya wanita yang haid ketika dia meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan haidnya, wajib untuk mengqadha di hari yang lain di luar Ramadan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita yang haid tidak berpuasa, yaitu hadis yang ma'ruf dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang pemaparan bagaimana sifat wanita yang kurang agamanya. Di antara sifat kenapa mereka kurang agamanya, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita kalau haid itu tidak salat dan tidak berpuasa? Menunjukkan memang itu hal yang jelas, wanita yang haid tidak berpuasa. Dan tidak sah puasanya wanita yang haid. Kemudian
sama hukumnya dengan wanita yang haid, wanita yang nifas. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, la yasihhu shaumul haidhi wan nufasa wa la yajibu 'alaihima wa yahrumu 'alaihima wa yajibu qada'uhu wa hadza kulluhu mujma'un 'alaihi. Tidak sah puasanya wanita yang haid dan wanita yang nifas, serta puasa tidak wajib atas keduanya saat haid dan nifas, dan haram atas keduanya berpuasa. Sehingga kalau berpuasa di saat haid hukumnya malah dapat dosa atau pahala. Muhammad, Bapak Imam, dapat dosa. Wa yajibu qada'uhu, dan dia wajib untuk mengqadha di bulan selain Ramadan. Dan ini semuanya dinukilkan ijma' atasnya, terjadi kesepakatan di antara para ulama. Wa 'alaihimal qada', dan atas keduanya yaitu pada wanita yang haid dan yang nifas untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Baik. Dan tidak ada khilaf tentang hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian kata beliau, wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa ad'amata an kulli yawmin miskina. Kemudian kata Imam Sa'di, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila keduanya khawatir atas anaknya maka boleh berbuka. Dan ini berarti udzur yang keempat. Udzur yang pertama apa? Marid. Udzur yang kedua safar. Udzur yang ketiga haid dan nifas. Kemudian yang keempat yang disebutkan di sini hamil wal murdi, yaitu kehamilan dan kondisi seorang ibu menyusui. Apabila keduanya khawatir terhadap anaknya atau khawatir terhadap keselamatan dirinya, maka boleh untuk berbuka. Tidak ada khilaf di antara ulama tentang bolehnya hal tersebut. Yang terjadi khilaf adalah apakah wajib berbuka atau tidak. Ini. Baik. Atau apa yang wajib atas kedua golongan ini, yaitu yang hamil dan murdi ketika berbuka, yang wajib atas keduanya setelah itu apa? Ini terjadi khilaf. Apakah wajib mengqadha ataukah cukup dengan membayar fidyah? Dalil yang menunjukkan akhwan bahwasanya hamil dan murdi' diberi rukhsah adalah hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi. Ini bukan Anas bin Malik yang masyhur, bukan, tapi Anas bin Malik yang lain. Makanya diberi penjelas Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wada'a 'anil musafiri shauma wa syatra shalah wa 'anil hamili wal murdi'is shaum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan, yaitu menggugurkan kewajiban atas musafir berpuasa dan setengah salatnya, dalam artian bagi musafir mereka disyariatkan untuk mengqashar. Dan Allah gugurkan puasa dari wanita yang hamil dan menyusui. Wa 'anil hamili wal murdi as-shaum. Hadis ini jelas bahwasanya digugurkan kewajiban atas wanita yang hamil dan menyusui dari apa? Dari berpuasa. Kemudian Imam As-Sa'di menjelaskan apa yang wajib atas keduanya, wa qadata, dan wajib atas keduanya untuk mengqadha, wa at'amata an kulli yaumin miskina, dan memberi makan
mengqadha sekaligus memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Berarti kalau dia tidak berpuasa 30 hari, maka dia memberi makan 30 orang miskin. Baik. Ini yang dirajihkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Perhatikan catatan kaki. Falhamilu wal murdi'u idza khafata 'ala waladayhima faqad falahumal fitr wa yajibu 'alaihimal qada. Sehingga wanita yang hamil dan menyusui apabila dia khawatir atas anaknya saja, maka baginya untuk berbuka dan wajib mengqadha. Wa yalzamu man yaqumu bi nafaqatil walad an yut'ima an kulli yaumin miskina. Dan wajib atas orang yang memiliki kewajiban menafkahi anak yang dikandung atau anak yang sudah lahir dan sedang disusui oleh ibunya. Berarti bagi suaminya atau si ayah dari anak tersebut, jika masih ada ayahnya atau kakeknya kalau yang menafkahi kakeknya, maka wajib untuk memberi makan setiap hari satu orang miskin. Dari sini kita ketahui ya kawan, yang memberikan it'am bukan ibunya. Karena wanita kan dalam syariat Islam dia dinafkahi. Dia diberi nafkah oleh suaminya. Atau ketika dia diceraikan atau suaminya meninggal, maka dinafkahi oleh pihak yang lain setelah suaminya, apakah itu orang tuanya, atau asabahnya. Baik. Jadi setiap harinya memberi makan satu orang miskin. Liqauli Ibnu Abbas fi qaulillahi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berdasarkan pendapat Ibnu Abbas tentang ayat, dan atas orang-orang yang mampu untuk melakukan puasa tapi kemudian dia tidak berpuasa, wajib untuk memberi fidyah, membayar fidyah dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Beliau mengatakan kanat rukhsatan li syaikhil kabir wal mar'atil kabirah wa huma yutiqani as-siyama an yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskina wal hubla wal murdi'u idza khafata. Adalah dulu itu sebagai rukhsah bagi kakek-kakek yang tua atau wanita, nenek-nenek yang tua, yang keduanya mampu untuk berpuasa, boleh untuk berbuka. Yaitu bisa berpuasa tapi berat untuk nenek-nenek dan kakek-kakek. Maka diberi rukhsah untuk berbuka, tapi memberi makan setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Demikian pula wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila keduanya khawatir tentang keselamatan anaknya atau dirinya. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akhrajahu Abu Dawud, qala Ibnu Hajar fi Talkhis, sahih Daruqutni isnadah. Baik. Dan terkait masalah pembayaran fidyah, yang rajih dalam hal ini bahwasanya ayat itu terkait awal-awal pensyariatan puasa. Bahwasanya dulu di awal pensyariatan puasa diberi pilihan antara berpuasa dan tidak. Tapi bagi yang tidak berpuasa, mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Dan setelah turun faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka hukum tersebut dihapus sehingga tidak ada pilihan kecuali bagi yang mampu berpuasa untuk berpuasa. Tidak ada lagi pembayaran fidyah.
Sehingga yang rajih dalam masalah ini cukup bagi wanita-wanita tersebut yang meninggalkan puasa untuk membayar puasanya dengan qadha, yaitu mengqadha. Kewajiban mereka adalah mengqadha setiap hari yang mereka tinggalkan. Qala wa li hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-Qushairi al-Ka'bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wada'a 'alal musafiri shauma wa syatra as-salati wa 'anil hamili wal murdi'i shaum yang tadi dibaca. Qala amma idza aftaratil hamilu awil murdi'u khaufan 'ala nafsayhima fala yajibu 'alaihima illa al-qadha' ilhaqan lahumā bil marid. Adapun apabila wanita hamil dan menyusui itu berbuka karena takut keselamatan dirinya, maka tidak wajib atas keduanya kecuali mengqadha saja, dihukumi atau diikutkan dengan hukum wanita yang sakit. Nah, pembedaan ini akhwan tentunya butuh dalil yang sharih. Dalam artian kalau takut anaknya atau takut keselamatan dirinya. Yang rajih akhwan, baik itu karena takut keselamatan anaknya, misalnya wanita menyusui biasanya. Ibunya sebenarnya kuat, tapi ketika dia berpuasa anaknya rewel. Karena apa? Karena tidak dapat ASI misalnya. Dia khawatir anaknya sakit. Nah, maka dia kemudian berbuka demi anaknya. Sama. Dia kewajibannya apa? Talhah, kewajibannya mengqadha. Demikian pula kalau khawatir keselamatan dirinya, misalnya dia sendiri lemah ketika hamil. Nah, melemah. Maka dia boleh berbuka dan yang wajib setelah itu apa Mujahid? Mengqadha. Adapun pembayaran fidyah maka yang rajih tidak disyariatkan dalam kondisi ini. Kenapa? Karena ayat yang dijadikan sebagai dalil mansukh. Nah, mansukh dengan ayat faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Nah, wallahu taala alam. Baik. Kita ambil itu. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.